Baik, kita kembali bertemu dalam pelajaran desain multimedia interaktif, dan dalam pelajaran ini kita langsung coba mempraktekkan materi di halaman buku paket ya, halaman 160, yaitu penanganan form ya. Nah, perlu kita ketahui ya bahwa Flash bukan hanya sebagai program pembuat animasi, tetapi dapat juga digunakan sebagai untuk membuat berbagai jenis program, sehingga bisa dikatakan Flash sebagai program multiplatform yang dapat digunakan untuk berbagai macam kebutuhan, seperti misalnya dalam pembuatan game, animasi, form registrasi, gambar JPG, laman HTML, dan lain-lain. Nah, di sini kita akan coba membuat sebuah form registrasi ya. Kita buka aplikasinya, kemudian kita siapkan halaman atau stack, yaitu dengan bisa kita tekan Ctrl N ya, kita pilih yang ExtendScript 2 Command baru oke kan. Kemudian kita siapkan layernya ya. Kita buat misalnya 2 layer aja ya. Yang pertama kita buat sebagai tombol, yang kedua kita buat sebagai action atau program ya. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke bagian yang pertama, di bagian tombol. Di sini kita sediakan form registrasinya ya. Yang pertama kita siapkan di sini ya beberapa field ya, tapi kita buat judulnya misalnya di sini formulir registrasi pendaftaran siswa baru, ini misalnya ya. Kemudian ya kita atur letaknya, baru kita siapkan lagi fieldnya ya. Misalnya yang pertama adalah nama, kemudian yang kedua kita buat NISN, kemudian yang ketiga kita buat sekolah atau asal sekolah, baru kita tambahkan yang keempat alamat siswa. Kemudian kita ini fieldnya ya, yang kita akan buat input datanya. Kita siapkan di sini. Untuk input datanya itu ada 4 juga ya. Bisa kita atur ya, atau kita buat dulu di sini titik 2, baru kita kecilkan. Nanti bisa kita atur posisinya supaya letaknya itu sama. Baru kita buat untuk input datanya atau text field, baru kita atur letaknya ya. Kemudian kita atur dulu letaknya. Yang pertama ini nama, kita sejajarkan. Di bagian bawah juga ini kita sejajarkan.
supaya sejajar dia, nanti tinggal kita atur aja jaraknya. Dah, oke. Kita geser sedikit lagi ke bawah. Kemudian kita atur letaknya supaya sama ya dari elemen ini, supaya ratanya sama. Baru kita atur jaraknya supaya ada jaraknya juga, sama juga seperti ini. Kita blok juga seperti ini, kita atur jaraknya, baru kita atur posisinya supaya sama juga ini, kita atur posisinya, baru kita atur jaraknya. Kemudian ini kita hilangkan atau kita atur jangan jadi input teks, tapi kita buat jadi static ya, baru kita udah otomatis hilang ya. Jadi ini kita atur jadi input teks. Nah, baru kita panjangkan sedikit lagi, kita atur letaknya. Nah, kurang lebih seperti ini. Kemudian kita buat namanya ya, di instance-nya ini sebagai nama variabelnya, nanti kita buat di sini nm, baru kemudian ini kita ganti jadi nisn, kemudian ini kita buat sekolah, kemudian yang ini kita buat jadi alamat ALMT saja biar nggak kepanjangan. Kemudian kita tambahkan satu lagi sebagai maxbox-nya nanti ya, di sini. Kita atur di sini namanya, kita buat MSG. Kemudian kita atur dia sebagai statik atau dinamik ya. Oke, baru ini kita turunkan sekali lagi. Kita atur lagi posisinya ya, biar jaraknya itu sama. Oke. Kemudian kita tambahkan sebuah command button ya, atau button dari komponen ya. Kita pilih yang button, kita tarik ke layar, kita ganti namanya jadi labelnya ini input data, enter. Kita atur posisinya, kalau mau dibesarin tinggal ditransfer, tinggal diklik aja nih ya transformnya. Oke. Ini desainnya ya, saya pikir untuk desainnya udah siap ya. Tadi sudah kita ganti semua variabelnya atau instance-nya ya. Kemudian kita buat programnya ya di action-nya ya. Klik kanan action ya. Kemudian kita masukkan program yang ada di halaman
164 ya. Nanti kita buat nanti halaman 163 di notepad ya. Ini programnya ya, sudah saya ketikkan key ya, tinggal saya kopikan ya. Yang perlu kita pahami di sini ya, bahwa di dalam program ini kita harus samakan dengan nama-nama variabel yang ada di di form ya. Ini insert ini ya, kita ganti dulu di dalam form ya. Ini kita ganti jadi insert, variabelnya ini kita ganti jadi insert. Enter. Kemudian di action tadi ya, ini actionnya kita sudah samakan tadi. Ini MSG, ini nama, ini NSN sekolah sama alamat ya. Itu sudah kita samakan sesuai dengan yang ada di form yang sudah kita masukkan. Ini kita ganti saja dulu ya, kita tambahkan 99 nanti supaya jangkauan daripada NSN itu supaya lebih besar ya. Kemudian program halaman 163 ya, kita buat di notepad ya. Kita ketikkan ya, sama dengan yang di halaman 163. Ini hasilnya ya. Kemudian setelah kita buat seperti ini, kita simpan dia di, karena kebetulan saya menggunakan appsharp ya, bukan localhost ya. Jadi kalau appsharp itu kita simpan dia di www ya, appsharp www, kita buat di siswa. Nanti ini kita buat titik php ya. Jadi sudah ada datanya ya, kita simpan. Yes-kan saja ya. Nah, kita buatkan database-nya ya. Sebelumnya juga harus kita buat database-nya dengan nama DT siswa ya, karena di sini kita buat sudah DT siswa gitu ya. Kita buat di phpMyAdmin, caranya localhost phpMyAdmin ya. Kebetulan phpMyAdmin di sini memiliki password ROOT juga ya. Makanya tadi di sini tadi kita tambahkan password ROOT. Kemudian di database tadi kita buat tadi database namanya DT siswa. Jadi untuk membuat database baru tadi ya, untuk membuat database baru tinggal buat namanya di sini, ini untuk tabel ya. Sedangkan untuk membuat database baru ya, di sini ya, ciptakan nama database baru ya. Setelah diciptakan nanti otomatis setelah siap dibuat nama database-nya, baru dibuat fieldnya berapa, baru dibuat tabelnya, baru fieldnya berapa gitu. Misal di sini ada siswa ya, kita sudah buat DT siswa, dengan tabelnya siswa di sini ya. Database siswa memiliki tabel siswa gitu ya. Kemudian di tabel siswa ya, kalau misalnya mau ditambahkan misalnya di sini tabel mapel misalnya gitu, di sini ditambahkan misalnya 2, itu untuk menambah tabel gitu ya. Jadi di sini misalnya kode mapel, misalnya kita buat di sini 20
baru nama mapel sini 20. Itu untuk menambahkan tabel di dalam database. Ya, simpan. Maka di sini akan muncul tabel mapel. Jadi yang kita gunakan adalah siswa. Tabel siswa ini ada tadi nama, kita sesuaikan dengan apa yang kita buat di flash ini tadi. Ya. Kita sesuaikan. Nama variabel yang kita buat di flash tadi kita sesuaikan dengan nama variabel atau nama field di sini. Ini tadi kita buat namanya nm, ya. Ini nsn, ya, dan selanjutnya. Kemudian setelah berhasil kita buat seperti ini, kita buat formnya, kita buat program actionnya di sini. Sudah kita buat dengan program PHP-nya, maka kita coba jalankan, ya, apakah sudah berhasil atau belum. Untuk menjalankannya, kita tekan Ctrl Enter, ya, baru kita masukkan misalnya Budi 1 2 3, nggak bisa. Jadi ini karena kalau tidak bisa untuk menginput data, ini kita blok seperti ini. Kemudian kita buat embed-nya di sini, klik embed. Baru kita checklist yang dua ini, ya. Baru kita okekan. Baru kemudian kita jalankan kembali, ya. Maka ini tadi nggak bisa kita lakukan input yang to NSN. Sekarang kita coba dari Budi, NSN nya 1 2 3 4 misalnya, baru asal sekolah SMP N misalnya, baru alamat siswa misalnya Medan, baru input data. Nah, perhatikan kita ulang dulu, tadi salah, terlalu cepat kliknya. Kita ulang dulu. 1 tadi 1 2 3 1 2 3 4 5. Baru kita buat di sini Anto 1 2 3 4 5 SMP PS, alamat siswa Binjai, input. Nah, terima kasih, data sudah masuk server, berarti sudah tersimpan di server tadi, gitu. Nah, kita cek apakah betul sudah masuk di database tadi. Ini tadi tabelnya, kita browse, gitu. Kita browse. Tadi sudah 2 yang kita input, ya. Nah, ini dia. Udah 2, ada 3 ini karena sebelumnya sudah kita input juga di database yang sama, gitu. Jadi seandainya pun kita tambahkan satu lagi, Ctrl Enter, kita tambahkan misalnya mili, kita buat jenisnya 2222, asal sekolah SMP SW, kita buat alamatnya Jalan Medan, input. Nah, terima kasih, data sudah masuk server. Itu sesuai dengan yang ada di Xcan script, ya, yang kita buat di sini. Ya, terima kasih sudah masuk server. Nah, kita cek lagi apakah si meli yang sudah kita tambahkan tadi sudah tambah. Kita tekan F5 untuk merefresh, atau bisa juga tadi langsung kita klik browsernya ini, demikian, ya, browser. Ini sudah tambah si meli, ya, meli, ya. Jadi seperti itulah cara untuk membuat atau dalam penanganan form, ya, seperti yang di halaman 160, ya.
Kemudian kita simpan filenya, ya bisa kita simpan, misalnya kita buat di sini tugas 2, ya save untuk menyimpan filenya. Demikianlah untuk materi penanganan form sesuai dengan buku paket halaman 160 pada mata pelajaran desain multimedia interaktif. Sekian dan terima kasih. Sampai bertemu di pelajaran berikutnya. Sekian dan terima kasih.